Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nadina dari kelas 9A nomor absen 38. Di sini saya akan melakukan uji praktikum membuat tape ketan. Nah, yuk langsung simak saja pembuatannya. Nah, sebenarnya dalam pembuatan tape ketan ini cukup simpel, yaitu hanya membutuhkan beras ketan dan ragi tape saja. Nah, berikut alat dan bahannya. Yang pertama, beras ketan. Beras ketan yang saya gunakan ini seberat 1 liter atau setara dengan 800 gram. Beras ketan ini berwarna putih dan hitam dengan berbanding 3:1. Nah, beras ketan yang kedua, saya menggunakan beras ketan berwarna putih. Tetapi pada beras ketan ini saya akan menambahkan dengan berwarna hijau. Dan selanjutnya adalah centong nasi. Selanjutnya ada daun pandan, mika sebagai wadah, dan dandang. Langsung saja kita lihat ke proses pembuatannya. Jangan lupa untuk memanaskan dandang terlebih dahulu. Langkah pertama, kita akan mencuci beras terlebih dahulu. Cuci beras ketan minimal 3 kali hingga bersih sampai airnya bening. Dan jangan lupa digosok-gosok di jari tangan supaya kulit airnya lepas. Lalu kita buang atau kita tiriskan. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan kotoran atau benda asing pada beras ketan. Langkah kedua, melakukan perendaman. Perendaman yang dilakukan dapat menyebabkan dehidrasi pada granula pati beras. Kemudian kita lakukan perendaman selama 1 atau 2 jam. Sama seperti beras ketan yang tadi, beras ketan ini akan kita cuci terlebih dahulu. Kemudian perbedaan pada beras ketan yang tadi, saat melakukan perendaman, kita akan mendapatkan pewarna. Pewarna tersebut didiamkan selama 1 jam atau 2 jam agar beras tersebut memiliki warna hijau yang baik. Teteskan pewarna hijau secukupnya. Setelah melakukan perendaman, langkah selanjutnya adalah pengukusan. Yuk, langsung aja kita lihat ke dapur. Angkat dan tiriskan. Sebelumnya, taruh daun pandan terlebih dahulu. Terakhir, atasnya ditambahkan daun pandan lalu ditutup. Sehabis itu, pindahkan beras ketan setengah matang yang sudah dikukus selama 15 menit, lalu tambahkan air panas. Dengan catatan pada saat menambahkan air tidak kebanyakan atau kesedikitan. Kemudian lakukan pengukusan kembali kira-kira selama 30 menit. Kemudian kita akan melakukan pendinginan. Usahakan pada saat pendinginan menggunakan wadah dengan permukaan yang luas untuk mempercepat proses pendinginan. Nah, setelah dilakukan pendinginan, sekarang saatnya peragian. Ragi dihaluskan terlebih dahulu untuk memudahkan okulasi. Fungsi ragi tape untuk memecah glukosa menjadi CO2, asam asetat, energi, dan alkohol. Setelah melakukan peragian, saatnya melakukan pencampuran antara ragi dan beras ketan. Aduk hingga merata. Dengan catatan, gunakan setengah dari ragi yang dibutuhkan, karena kita akan melakukan peragian kedua di atasnya.
Lalu kalian bisa aduk lagi hingga merata. Lakukan hal yang sama pula pada beras ketan yang berwarna hijau. Setelah melakukan peragian, sekarang saatnya melakukan pengemasan. Pengemasan yang saya lakukan menggunakan dua cara. Cara pertama secara tradisional menggunakan daun pisang, dan cara kedua menggunakan mika. Yuk langsung saja kita lihat caranya. Masukkan kurang lebih 1,5 sendok beras ketan ke dalam mika. Kemudian tutup rapat. Selanjutnya cara kedua, menggunakan daun pisang. Bungkus seperti nasi uduk. Nah, yang terakhir tinggal di-staples saja di atasnya, lalu dirapikan sedikit dengan cara digunting. Lakukan hal yang sama kepada beras ketan yang lainnya hingga selesai. Proses pengemasan telah selesai. Sekarang saatnya kita memasukkan ke dalam wadah yang lebih tertutup dan disimpan pada suhu kamar. Proses fermentasi dilakukan secara anaerob atau secara tertutup tanpa membutuhkan oksigen. Tape ketan telah jadi, saatnya kita mencobanya. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan hasilnya. Dengan 1 kilo beras ketan kita dapat menghasilkan kurang lebih 50 cup tape ketan dengan ukuran kecil dan 20 pada wadah daun pisang. Nah, sekarang saatnya kita mencobanya. Nah, hasilnya seperti ini dan ada airnya. Rasanya asam dan manis. Lamanya proses fermentasi juga berpengaruh terhadap hasil dan kadar air yang dihasilkan. Nah, untuk rasa manis yang dihasilkan oleh tape ketan berasal dari perubahan karbohidrat pati yang terhidrolisis dan menjadi glukosa. Nah, sedangkan rasa asam yang dihasilkan merupakan perubahan alkohol menjadi asam laknat yang dilakukan oleh bakteri Acebacteriat.